Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, yang sebelumnya alhamdulillah kita telah membaca pembahasan seputar sifat wudu. Di malam hari ini kita lanjutkan di bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di berikutnya, yaitu masalah mengusap di atas kedua sepatu atau kaos kaki. Pembahasan ini dalam bab fikih belum sebutkan setelah pembahasan sifat wudu, cara berwudu, yang mana sebelumnya kita sudah ambil mulai dari mencuci kedua telapak tangan sampai mencuci kedua kaki. Alhamdulillah belum ikutkan dengan pembahasan al-mashu al-khuffain, mengusap di atas kedua sepatu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bab al-mashi al-khuffain, bab mengusap di atas kedua sepatu. Mengusap di atas kedua sepatu disepakati oleh kaum muslimin akan disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi sangat banyak hadis, dan dinukil kesepakatan oleh Ibnu Mundir dan selainnya dari para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali dua golongan. Hanya ada dua golongan dari orang yang bersandar kepada Islam yang menyelisih kesepakatan atas bolehnya mengusap di atas kedua sepatu atau kaos kaki nanti yang kita akan bahas, yaitu Khawarij dan Syiah. Dua golongan saja. Mereka tentunya menyelisih Al-Quran dan menyelisih hadis. Bukan hanya satu hadis, bahkan yang mereka selisih banyak hadis. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Mughni, dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala jilid 1 halaman 359. Kata beliau rahimahullah, haddatsani sab'una min ashabin nabi annahu masaha ala khuffai. Telah menceritakan kepadaku 70 orang sahabat Nabi, 70 orang sahabat Nabi SAW yang telah menceritakan bahwasanya Nabi mengusap di atas kedua sepatunya. 70 orang sahabat diselisih oleh orang Khawarij dan orang Syiah. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, sama juga dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 359. Beliau berkata, fi arba'una haditsan ani Nabi SAW, tentang mengusap di atas dua sepatu atau kaos kaki. Itu di dalamnya terdapat 40 hadis. Jadi bukan satu hadis yang dia selisih. Makanya sebagian ulama rahimahullah memasukkan pembahasan mengusap, padahal ini pembahasan fikih. Pembahasan ini adalah pembahasan fikih. Artinya kalau orang sebenarnya yang menyelisihinya tidak terlalu dipermasalahkan. Cuman kan ini dia banyak menyelisih hadis, 40 hadis.
para ulama memasukkan pembahasan ini ke bab akidah, keyakinan, ke dalam bab keyakinan. Jadi ada 40 hadis yang diselisih, yang semuanya dari 70 orang sahabat Nabi menukilnya. Iya, terkait dengan hal tersebut. Dalilnya, kalau dari hadis misalnya kita contohkan yang paling terkenalnya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala, beliau berkata, tawaddu'a Rasulullah SAW fa'ahwaitu li'anzi'ahu faihi. Rasulullah SAW berwudu, saya pun berwudu untuk membukakan sepatu Nabi SAW. Karena ini sahabat ini Al-Mughirah bin Syu'bah termasuk sahabat yang selalu melayani Nabi saat beliau bersafar. Jadi Nabi waktu itu berwudu, maka Al-Mughirah bin Syu'bah seperti biasa beliau ingin membukakan sepatunya Nabi. Faqal, kata Nabi SAW, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Kata Nabi, biarkan, saya telah memakainya dalam keadaan suci. Maka Nabi mengusap di atas keduanya. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ini mungkin cukup satu hadis. Ada pun ayat, yaitu berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 terkait dengan sifat wudu Nabi. Cuman perhatikan ayat ini karena sebentar ada penukilan qiraah. Ada qiraah selain yang ada di mushaf kita. Jadi ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu bacaan kita. Perhatikan, wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau dibaca fathah lamnya, huruf lamnya, wa arjulakum, maksudnya diatofkan kepada kata wa aydiyakum. Sama-sama, wa aydiya wa arjula. Tangan dicuci, kan begitu. Ketika sama bacaannya berarti sama. Wa aydiya wa arjula, berarti kaki dicuci juga. Datang dalam qiraah sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, datang bacaannya wa arjulikum di kasroh. Jadi kita tahu kasroh, tanda bacanya di bawah, huruf lamnya wa arjuli. Di mushaf kita, di mushaf cetakan Utsmani, wa arjula, kan dia dicuci kaki, dan itu asalnya. Wa arjuli dibaca kasroh kapan? Kalau dibaca arjuli berarti dia diikutkan ke kata sebelumnya, biru'usikum wa arjulikum. Perhatikan bacaannya. Kata sebelumnya tanda bacanya di bawah, biru'usi wa arjuli, sama-sama. Biru'usi kepala, usaplah kepala kalian. Berarti dibaca juga selainnya wa arjuli, berarti diapain? Diusap. Kata para ulama maksudnya ketika kita pakai sepatu itu komprominya, atau pakai apa? Kaos kaki. Di atas bacaan di kasroh lamnya. Ini pendalilannya. Ini pendalilannya. Dengan ayat ini, kata para ulama, ini berarti ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari sunnah Nabi tadi yang kami baca di antaranya, dan kesepakatan para ulama dinukil oleh banyak dari ulama kita. Di antaranya yang menukil adalah Ibnul Mundir rahimahullahu taala. Ya, Ibnul Mundir rahimahullahu taala. Ini masalah
mengusap di atas kedua sepatu hukumnya. Kata beliau rahimahullah taala, yajuzu al-mashu al-kufain. Sudah kita sebutkan tadi, boleh mengusap di atas kedua sepatu. Wa ma asbahuma, dan apa yang mirip dengan kedua sepatu. Minal jawarib, berupa kaos kaki. As-sabiqah allati tathbutu fil qadamain, dari kaos kaki yang tebal yang tetap di kedua kaki. Ini boleh jadi sepatu atau apa? Kaos kaki boleh. Misalnya dari rumah kita pakai kaos kaki sebentar, sholat isya batal wudu. Ketika kita pergi berwudu, boleh tidak buka kaos kaki, langsung usap di atasnya. Ini hal disyariatkan, disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil yang kami sebutkan tadi, dengan syarat. Karena mengusap di atas kaos kaki ataupun sepatu ini ada syaratnya. Pertama, waktu kita memakainya setelah kita berwudu dengan sempurna. Nah, ini perlu, bukan kita pakai sebentar datang waktu sholat langsung usap. Enggak, sebelum kita pakai sudah pernah berwudu. Jadi misal kita dari rumah, sebelum pakai kaos kaki berwudu dulu sempurna, setelah itu pakai kaos kaki. Sampai di masjid batal, sampai di masjid batal berwudu, maka boleh diusap di atasnya, tidak perlu dibuka. Ingat, ini disepakati. Syaratnya harus sudah bersuci. Apa dalilnya? Hadis yang kami baca tadi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari siapa tadi? Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Nabi bilang, saya memakainya dalam keadaan suci. Saya memakainya dalam keadaan suci. Kemudian syarat yang kedua tentunya yang dipakai juga adalah suci. Artinya kaos kaki itu tidak najis. Apakah najis yang dari luar atau bahan dari kaos kaki itu bukan apa? Najis. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, walaupun ini sebagian ulama mengatakan tadi persyaratan seperti itu, mereka bilang harus kaos kakinya kaos kaki yang mubah, boleh dipakai, bukan hasil rampok. Yang sampai kaos kakinya orang digosok, dia nggak boleh. Ini nggak boleh, walaupun tidak batal. Dia pakai sholat, nggak batal sholatnya, cuma dia berdosa dengan merampok barang orang lain dan dia pakai ibadah. Ini terkait dengan kaos kaki. Alhamdulillah masalahnya sangat jelas. Kemudian kata beliau, wal jaramiq allati tujamidul ka'bain. Demikian pula boleh mengusap di atas jaramiq. Jaramiq ini kata jamak dari jarmuk. Jarmuk itu jenis sepatu juga atau kaos kaki, tapi khusus dipakai di musim dingin. Bahasanya jarmuk. Kan kalau sepatu khuf, kalau sepatu, kalau kaos kaki jawrab. Kalau yang ini jarmuk, nama-namanya saja, namanya. Ini khusus kaos kaki atau sepatu yang dipakai di musim dingin. Dipakai di musim dingin. Boleh juga mengusap di atasnya. Boleh juga mengusap di atasnya. Cuman perlu katakan kalau dia melewati mata kaki. Nah, ini syarat keempat dari kaos kaki atau sepatu yang boleh kita mengusap di atasnya. Harus dia menutup seluruh tempat yang wajib dicuci. Pertanyaannya, kalau kita mencuci kaki, sampai di mana batas wajib? Sampai mata kaki. Berdasarkan ayat tadi yang kami baca, Al-Maidah ayat 6. Wa arjulakum ila ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Kaos kaki atau sepatu atau jarmuk yang boleh diusap di atasnya adalah yang menutup seluruh tempat yang wajib dicuci. Itu syarat yang keempat. Artinya kalau kaos kakinya
tidak sampai ke mata kaki, tidak boleh kita usap di sini. Kan ada biasa kaos kaki sekarang ini di bawah saja, di bawah mata kaki, tidak boleh kita usap, tidak terpenuhi syarat. Yang berarti menutup semua yang wajib dicuci itu syaratnya. Kalau ada robek itu bagaimana di bawah? Tidak apa-apa. Tidak masalah kalau misalnya robek, tidak masalah. Bukan di atas pembuatannya seperti itu. Yang penting bukan di atas apa? Pembuatannya seperti itu. Ini syarat yang belum sebutkan. Terus kata belum fit tohar sugro, dalam bersuci dari hadas kecil. Ini perhatikan, ini berikutnya. Kalau ada perempuan misalnya baru suci dari haid, dia mau mandi, boleh nggak usap di atas kaos kaki? Ada perempuan nih, suci dari haid, mau mandi, boleh nggak buka kaos kaki? Nggak tahu juga bagaimana cara mandi gitu ya. Iya, mungkin mandi angkat kaki ya, urusan. Jelas? Iya. Ketika dia suci dari haid, mau mandi suci, tidak boleh mengusap di atas kaos kaki, harus dia buka. Demikian pula kalau ada seorang laki-laki junub, apakah karena mimpi basah atau dia baru mendatangi istrinya, mau mandi junub, ini wajib dia buka kaos kakinya. Kalau lagi kan pakai sepatu, wajib dia buka sepatu. Mandi, jadi syaratnya harus dari hadas kecil. Habis buang air kecil, air besar, atau buang angin, ya apakah bunyi atau tidak bunyi, boleh semuanya. Boleh semuanya. Atau yang disebut oleh para ulama keluar madi. Keluar madi kalau laki-laki, kalau perempuan keluar, mohon maaf, keputihan. Ini kan semua pembatal wudu. Semuanya membatalkan wudu. Boleh dia usap di atas apa? Kaos kaki. Ini perhatikan, di hadas kecil. Di hadas kecil. Ada dalilnya terkait dengan hal tersebut, yaitu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan selain beliau dihasankan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan oleh sahabat Sofwan bin Asal, kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a kifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabah." Kata beliau, Rasulullah SAW menyuruh kami ketika kami safar untuk tidak melepaskan kaos kaki kami atau sepatu kami sampai 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Kecuali kalau junub. Jadi boleh tidak dibuka? Wudu 3 hari 3 malam ini. 3 hari 3 malam. Boleh tidak dibuka? Kecuali junub mau mandi, buka. Ini dalilnya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ketentuannya setelahnya, walaupun juga kita sudah isyaratkan tadi, yauman wa lailatan lil mukim wa salatan lil musafir. Sehari semalam bagi orang yang tidak lagi safar, waktunya, waktu bolehnya. Dan 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang bersafar. Misalnya ini kita di Makassar saja. Tadi datang di masjid sini dari rumah pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Sebentar Isya kita wudu, usap. Subuh wudu, usap. Duhur besok wudu, usap. Asar besok wudu, usap. Boleh. Sehari semalam waktunya. 1 kali 24 jam. Cuman berbeda para ulama hitungannya mulai kapan? Mulai usap atau mulai pakai? Ini yang diperselisihkan. Kalau masalah sehari semalam bagi orang yang sedang tidak bersafar, disepakati. Demikian pula 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang safar, boleh. Misalnya perjalanan kemana 3 hari 3 malam dari Makassar? Gimana? Ada orang bilang tadi? Jangan. Tidak ada apa-apa. Dari mana tadi?
Kita bilang tadi. Oh, Manado. Oh, baik. Jadi katanya dari Makassar ke Manado 3 hari 3 malam. Boleh pakai di Makassar, bukan di mana. 3 hari 3 malam. Berwudu, kecuali junub di mobil wajib buka. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Iya. Siapa tahu mimpi basah kan kita nggak tahu. Iya. Jadi kalau tidak hadas besar, boleh. Selama dari Makassar sampai ke Manado 3 hari 3 malam, boleh mengusap di sana sepatu atau kaos kaki. Iya. Sepatu atau kaos kaki boleh. Hadisnya apa? Yang tadi saya bacakan sebelum tadi. Hadis Sofwan Ibn Asal, dan dalam riwayat siapa tadi? Ada dalam riwayat Imam Ahmad, ada dari Imam Tirmidzi, ada juga dari An-Nasa'i, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sudah kami baca tadi. Kemudian kata beliau rahimahullah, minal hadathi ila mithli. Maksudnya mulai hitungannya dari hadas ke berikutnya. Berarti mulai hitungannya menurut mazhab Ibnu Qudamah ketika batal wudu. Contoh, tadi kita sudah wudu pakai kaos kaki. Pada jam ini, jam sekarang ini, jam berapa sekarang? Jam berapa itu? Hah? Nggak ada itu? Jam 6. Iya. Alhamdulillah, pokoknya tahu semua kan ini, karena sudah kesana semua matanya. Iya. Jadi dari jam ini hitungannya batal dulu, hadas, keluar angin misalnya. Dari situ hitungannya. Ini mazhab Hanabilah. Dari hadas, dari batalnya wudu tadi yang kita pakai sekarang. Berarti hitung besok berarti jam segitu lagi. Boleh baru dibuka. Baru dibuka. Ini satu pendapat. Ada pendapat lain dari para ulama rahimahullah taala, hitungannya bukan dari hadas tapi dari usapnya. Jam berapa usapnya? Jam berapa kita mulai usap? Jam itulah habis waktunya. 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam, itu waktunya. Dan pendapat ini yang kuat. Pendapat ini yang kuat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang mengatakan mulainya hitungannya dari usap. Misalnya kita sekarang batal, sebentar ada isya, jadi keluar wudu usap, sudah besok berarti isya, baru selesai masak. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena ini yang disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis, famasaha alaihima, maka Nabi mengusap di atas keduanya. Mengusap, tidak disebutkan hadas. Tidak disebutkan hadas. Tapi kalimat yang disebutkan adalah apa? Kalimat mengusap. Ini sisi kenapa pendapat ini yang kuat. Walaupun kalau ada orang yang pegang pendapat yang pertama tadi, tidak ada masalah. Karena memang ini hanya dalil isyarat dari hadis. Kemudian kata Allah rahimahullah taala berikutnya, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahul musafir salatata ayyamin wa layalihin wal muqim yauman wa lailah. Ini sudah kita sebutkan tadi. Berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, musafir mengusap 3 hari 3 malam. Orang yang mukim mengusap sehari semalam. Maka masaha tumman qada al-muddah aw qala qablaha batalat taharatuha. Ini pembahasan kapan batal atau kapan habis ini waktunya. Kata beliau, kapan dia usap kemudian habis waktunya, atau dia buka sepatunya, atau dia buka kaos kakinya misalnya. Sudah dia usap tadi misalnya ya, kita kasus tadi dia wudhu maghrib pakai kaos kaki, wudhu isya usap. Iya, kapan batal? Kalau selesai waktunya, berarti isya besok. Selesai masanya harus dibuka, dicuci kakinya. Al
atau dia buka sebelum itu. Misalnya contoh, maghrib wudu, cuci kaki, setelah maghrib pakai kaos kaki, setelah itu isya wudu, usap, pulang ke rumah buka. Boleh nggak besok subuh pakai dulu baru pergi usap dingin? Boleh nggak? Nggak boleh, batal dengan dilepasnya tadi. Jadi harus wudu sempurna lagi, baru pakai lagi, baru boleh lagi selanjutnya. Ini bisa dipahami mungkin? Ini habis kata beliau waktunya terkait dengan itu. Waman masalah, kemudian kisah terakhir, masalah pembahasan terakhir penutup, karena setelah itu memang mengusap imamah. Waman masalah musafirul tuma'akoma. Ini kalau kejadian, siapa yang mengusap saat dia musafir, kemudian setelah itu dia tiba di masa, di waktu tinggal, di tempat tinggal. Contoh tadi, perjalanan dari Manado, ya, dari Makassar ke Manado, dari Manado ke Makassar. Dia pas dari Manado sudah pakai kaos kaki, wudu pakai kaos kaki. Terus waktu usapnya, ya, setelahnya, sehari setelahnya dia usap. Setelah itu dia lepas kaos kakinya atau sepatunya. Setelah itu dia cuci, dia pakai. Sisa berapa hari ini perjalanannya? Kan 2 hari. 2 hari sampai di Makassar, belum 3 hari. Gimana ini? Hitungan apa ini? Kita hitung hukum musafir atau hukum mukim? Ini contoh. Siapa yang usap saat musafir, kemudian tiba-tiba sampai di tempat tujuan. Mukim, atau dia usap saat mukim, masih di Makassar, sudah usap demam. Setelah itu dia safar. Hukum apa yang berlaku? Hukum musafir atau mukim? Kata beliau, atamma masha mukim. Kalau begini kasusnya, dia sempurnakan usap orang mukim. Berarti tadi itu kasusnya saat kembali ke Makassar, hitungannya jadi mukim. Demikian pula tadi, saat usap di Makassar kemudian mau safar, hitungannya mukim atau musafir? Mukim. Dilihat mulai, karena dia usap bukan saat dia pergi, tapi dia usap saat dia apa? Tinggal. Demikian pula tadi, ketika dia kembali walaupun usap saat safar, tapi kan dia sudah sampai. Sama dengan kalau kita sholat, jamak kosong atau jamak saja, atau tidak boleh jamak saat kita kembali. Kalau saat safar, ya sudah, kita jamak kosong saat safar. Tapi sekarang kita qadarullah safar di tempat tujuan kita sampai waktu duhur. Sampai waktu duhur, kita masih boleh jamak kosong atau sudah sholat mukim? Itu pertanyaannya. Sama kasusnya. Ya, kita harus sholat apa? Mukim, karena kita sudah sampai di tempat tujuan. Sama modelnya di pembahasan hukum safar nanti di bab sholat. Nah, sama yang kaos kaki juga. Ini alhamdulillah terkait dengan mengusap kaos kaki. Setelah itu nanti kita akan membahas